Menggemparkan kasus Ferdy Sambo mencuri perhatian publik sejak pertama kali mencuat. Sebagai seorang perwira tinggi Polri, namanya dikenal luas di kalangan aparat penegak hukum. Namun, keterlibatannya dalam tindakan kriminal membuatnya terjerumus dalam pusaran hukum yang pelik. Kasus ini bermula dari insiden tragis yang menewaskan ajudannya, yang kemudian memicu penyelidikan mendalam. Penyelidikan awal dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menyangkut seorang pejabat tinggi. Polisi dan pihak berwenang bekerja keras mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden tersebut. Berbagai saksi dipanggil, dan bukti-bukti dikumpulkan guna mendapatkan kejelasan dalam kasus ini. Dari hasil investigasi, ditemukan indikasi kuat bahwa Ferdy Sambo memiliki peran utama dalam peristiwa tersebut. Kasus ini memicu reaksi besar di masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kepolisian menjadi taruhannya. Berbagai spekulasi muncul di media sosial, memperkeruh suasana. Banyak yang mempertanyakan apakah hukum akan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Di tengah sorotan tajam, pihak kepolisian berusaha menunjukkan transparansi dalam menangani perkara ini. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, kasus ini akhirnya dibawa ke ranah peradilan. Persidangan pun digelar dengan menghadirkan berbagai saksi dan bukti. Setiap sidang menjadi sorotan, dengan publik menunggu perkembangan terbaru. Ketegangan meningkat seiring dengan semakin dekatnya vonis yang akan dijatuhkan. Kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah kepolisian Indonesia. Skandal ini membuka mata banyak pihak mengenai perlunya reformasi di tubuh kepolisian. Publik berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi aparat lainnya. Kejadian ini juga menjadi bukti bahwa kekuasaan tidak dapat digunakan semena-mena tanpa konsekuensi hukum. Akhirnya, Ferdy Sambo harus menerima putusan pengadilan dan bersiap menjalani hukumannya. Hijau sidang kasus Ferdy Sambo menjadi perhatian nasional. Sejak awal persidangan, media dan masyarakat mengikuti setiap detailnya. Pengadilan menghadirkan saksi-saksi kunci yang memberikan keterangan mengejutkan. Banyak fakta baru terungkap dalam ruang sidang, menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo berusaha keras memberikan pembelaan. Mereka menghadirkan berbagai argumen untuk meringankan hukuman terdakwa. Strategi hukum yang digunakan pun beragam, mulai dari menyoroti aspek teknis penyelidikan hingga mempertanyakan validitas bukti. Namun, jaksa penuntut tetap teguh dengan dakwaan yang diajukan. Sidang berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan. Hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Setiap keputusan yang diambil selalu disorot publik. Para ahli hukum turut memberikan analisis mereka mengenai jalannya persidangan, menambah dinamika perdebatan di masyarakat. Vonis akhirnya dijatuhkan setelah serangkaian persidangan yang melelahkan. Hakim memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Keputusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi, baik dari pihak terdakwa, keluarga korban, maupun masyarakat umum. Ada yang merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan, sementara yang lain merasa bahwa hukuman tersebut masih kurang berat. Persidangan ini menjadi salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Kasus Ferdy Sambo memberikan pelajaran tentang pentingnya keadilan yang transparan. Peradilan yang terbuka dan akuntabel sangat diperlukan agar masyarakat tetap percaya pada sistem hukum. Setelah vonis dibacakan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan hukuman, yang membawa Ferdy Sambo ke penjara dengan keamanan tinggi, Nusa Kambangan. Setelah vonis dijatuhkan, berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak. Ferdy Sambo menerima hukuman yang berat sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Putusan ini menimbulkan gelombang opini di masyarakat. Ada yang merasa puas karena keadilan akhirnya ditegakkan, tetapi ada pula yang mempertanyakan apakah hukuman tersebut benar-benar sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Proses hukum yang panjang akhirnya mencapai titik akhir di pengadilan. Hakim mempertimbangkan semua aspek sebelum menjatuhkan vonis. Dari fakta yang terungkap selama persidangan, tidak ada keraguan bahwa Ferdy Sambo bersalah. Namun, keputusan ini juga membuka diskusi mengenai efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera. Keluarga terdakwa merespons dengan berbagai emosi. Ada kesedihan, penyesalan, dan harapan untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, keluarga korban merasa bahwa putusan ini adalah langkah awal menuju pemulihan. Meskipun hukuman telah dijatuhkan,
luka yang ditinggalkan akibat tragedi ini tidak mudah hilang. Hari pemindahan Ferdy Sambo ke Lapas Nusa Kambangan menjadi momen penting dalam perjalanan hukumannya. Pengamanan ketat diterapkan untuk menghindari potensi gangguan. Pasukan khusus kepolisian mengawal langsung proses pemindahan ini. Masyarakat dan media menyoroti setiap langkah, ingin mengetahui bagaimana seorang mantan perwira tinggi menghadapi realitas barunya. Setibanya di Nusa Kambangan, Ferdy Sambo harus melalui serangkaian prosedur administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap tahanan dalam kondisi layak menjalani masa hukumannya. Lapas Nusa Kambangan dikenal memiliki protokol ketat, mengingat sebagian besar penghuninya adalah narapidana kelas berat dengan kasus kriminal besar. Sebagai tahanan baru, Ferdy Sambo harus beradaptasi dengan lingkungan yang jauh berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Kehidupan di balik jeruji tidak mudah, terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki kekuasaan. Rutinitas yang ketat, pengawasan maksimal, serta pembatasan hak-hak tertentu menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Dengan pemindahan ini, perjalanan panjang kasus Ferdy Sambo memasuki babak baru. Dari seorang perwira tinggi kepolisian hingga menjadi tahanan di salah satu penjara paling ketat di Indonesia, kisahnya menjadi refleksi akan kekuatan hukum yang tetap berlaku bagi siapa saja, tanpa terkecuali. Setelah pemindahan yang penuh pengamanan, Ferdy Sambo mulai menjalani hari-harinya di Lapas Nusa Kambangan. Kehidupan di balik jeruji besi berbeda jauh dengan kebebasan yang dulu dinikmatinya. Sebagai tahanan baru, ia harus melewati berbagai prosedur administratif, mulai dari registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pembagian sel yang sesuai dengan klasifikasinya. Di hari-hari awal, Ferdy Sambo ditempatkan di sel isolasi sementara. Hal ini merupakan prosedur standar bagi tahanan baru guna menghindari potensi konflik dengan narapidana lain. Selama periode ini, ia mendapatkan pendampingan dari petugas lapas untuk memahami aturan serta tata tertib yang berlaku di dalam penjara. Rutinitas yang ketat dan keterbatasan akses terhadap fasilitas membuatnya harus menyesuaikan diri dengan cepat. Dalam lingkungan yang penuh keterbatasan, interaksi dengan narapidana lain sangat dibatasi. Namun, seiring waktu, ia akan bergabung dengan tahanan lain dalam kegiatan wajib seperti apel pagi, makan bersama, dan kerja bakti. Bagi seorang mantan pejabat tinggi, adaptasi dengan lingkungan yang keras ini menjadi tantangan besar. Di balik jeruji, tidak ada lagi pangkat dan kekuasaan yang melekat pada dirinya. Keberadaan Ferdy Sambo di Nusa Kambangan juga menjadi perbincangan di antara sesama narapidana. Sebagian merasa penasaran dengan sosok mantan jenderal yang kini menjalani hukuman bersama mereka. Sementara itu, petugas lapas memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepadanya. Semua tahanan diperlakukan sama, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hari-hari pertama ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya dalam menjalani hukuman. Kehidupan di dalam penjara bukan hanya tentang menjalani hukuman, tetapi juga tentang refleksi dan penyesalan. Bagi Ferdy Sambo, Nusa Kambangan bukan sekadar tempat kurungan, tetapi juga ruang untuk merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya di masa lalu. Setelah beberapa minggu menjalani masa tahanan di Nusa Kambangan, Ferdy Sambo mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Tidak ada lagi kebebasan seperti sebelumnya, dan setiap hari diwarnai dengan aturan ketat serta rutinitas yang sudah ditetapkan oleh pihak lapas. Sejak pagi, para narapidana harus mengikuti apel pagi, diikuti dengan berbagai aktivitas yang telah diatur. Sebagai mantan pejabat tinggi, Ferdy Sambo tidak mendapatkan perlakuan khusus. Ia harus mengikuti semua prosedur seperti narapidana lainnya. Dari jadwal makan, kerja bakti, hingga waktu istirahat, semuanya telah diatur dengan ketat. Tidak ada lagi fasilitas mewah atau keistimewaan yang bisa dinikmati. Semuanya sama rata di dalam jeruji besi. Salah satu tantangan terbesar baginya adalah interaksi dengan sesama narapidana. Banyak dari mereka yang mengetahui latar belakangnya dan memiliki berbagai pandangan terhadap dirinya. Beberapa mungkin menghormati statusnya di masa lalu, tetapi ada pula yang memandangnya sebagai sesama pelanggar hukum tanpa perbedaan. Menjalani hari-hari di lingkungan yang keras ini menjadi ujian mental yang berat. Di dalam lapas, ada beberapa program pembinaan yang ditawarkan, termasuk kegiatan keagamaan, keterampilan kerja, dan konseling psikologis. Ferdy Sambo harus memilih bagaimana ia akan menghabiskan waktu di dalam tahanan, apakah hanya sekadar menjalani hukuman atau mencoba mencari makna baru dalam kehidupannya. Setiap keputusan akan berpengaruh pada perjalanan hukumannya ke depan. Hari-hari di Nusa Kambangan menjadi momen refleksi yang mendalam bagi Ferdy Sambo. Ia tidak lagi memiliki kuasa atau kewenangan yang dulu dimilikinya. Kini, ia adalah seorang tahanan yang harus menjalani konsekuensi atas perbuatannya. Kehidupan di balik jeruji bukan hanya hukuman fisik,
tetapi juga ujian mental dan emosional yang harus ia hadapi setiap hari. Setelah beberapa bulan menjalani hukuman, Ferdy Sambo mulai mengalami perubahan dalam cara berpikirnya. Kesendirian di dalam sel membawanya pada refleksi mendalam tentang kehidupannya sebelum dan sesudah kasus ini terjadi. Banyak waktu yang ia habiskan untuk merenungkan keputusan-keputusan yang telah diambilnya di masa lalu. Di dalam penjara, ia mulai memahami konsekuensi dari kekuasaan yang pernah ia miliki. Ia menyadari bahwa jabatan tinggi yang dahulu menjadi simbol kehormatan, kini tak lagi berarti di dalam lingkungan yang penuh dengan aturan ketat. Setiap tindakan yang pernah ia lakukan kini kembali dalam pikirannya, mengingatkannya akan dampak besar yang telah ia timbulkan. Dalam kesehariannya, Ferdy Sambo juga mengikuti program pembinaan yang diwajibkan oleh pihak lapas. Ia mulai mengikuti sesi konseling dan kegiatan rohani yang membantunya menenangkan diri. Dalam beberapa kesempatan, ia berbicara dengan sesama narapidana dan mendengar kisah-kisah mereka yang tidak jauh berbeda dari perjalanan hidupnya. Meski menjalani hukuman, ia tetap mendapatkan surat dan pesan dari keluarganya. Setiap kabar yang datang dari luar penjara memberinya sedikit penghiburan. Keluarganya tetap mendukungnya, meskipun mereka juga harus menghadapi tekanan sosial dari masyarakat. Hubungan mereka diuji oleh situasi yang berat ini, tetapi komunikasi yang terbatas tetap terjaga. Refleksi panjang di dalam penjara membuatnya memahami bahwa tidak ada jalan lain selain menjalani hukumannya dengan penuh kesadaran. Ia menyadari bahwa waktu yang dihabiskan di balik jeruji bukan hanya tentang menjalani hukuman fisik, tetapi juga tentang menebus kesalahan dan mencoba mencari makna baru dalam kehidupannya yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, Ferdy Sambo mulai memahami ritme kehidupan di Nusa Kambangan. Setiap harinya diisi dengan rutinitas yang ketat dan aturan yang harus diikuti tanpa pengecualian. Kehidupan di penjara tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Sambo mulai membiasakan diri dengan sistem yang berlaku di dalam lapas. Ia harus mengikuti jadwal harian yang mencakup apel pagi, pembinaan mental, serta kerja bakti bersama narapidana lainnya. Tidak ada lagi perlakuan khusus seperti yang ia nikmati semasa menjadi pejabat tinggi. Kini, semua orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosialnya di luar penjara. Lingkungan di dalam penjara cukup keras, namun Sambo harus beradaptasi agar dapat bertahan. Ia mulai menjalin interaksi dengan narapidana lain dan berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka. Beberapa narapidana menganggapnya sebagai sosok yang penuh pengalaman, sementara yang lain melihatnya sebagai seseorang yang harus menjalani konsekuensi berat dari tindakan masa lalunya. Selain itu, ia juga mulai mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang disediakan oleh pihak lapas. Program-program ini meliputi pelatihan keterampilan, sesi konseling, dan kegiatan keagamaan. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengikuti proses pembinaan yang ada, serta menunjukkan perilaku yang baik. Kehidupan di Nusa Kambangan memang tidak mudah, tetapi Sambo perlahan mulai menerima kenyataan barunya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan di balik jeruji bukan hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan diri dan mencari jalan baru dalam hidupnya. Menjalani hukuman di Nusa Kambangan membuat Ferdy Sambo harus menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan keluarga kini berada dalam ujian yang berat. Jarak dan keterbatasan komunikasi menjadi tantangan utama. Meski begitu, keluarganya tetap berusaha memberikan dukungan moral dalam keterbatasan yang ada. Setiap pekan, ia mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya melalui fasilitas yang disediakan lapas. Percakapan mereka tidak selalu berlangsung lama, tetapi cukup untuk menjaga ikatan emosional yang perlahan teruji oleh waktu. Rasa rindu dan penyesalan kerap menyelimuti percakapan mereka. Di sisi lain, keluarganya juga harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Nama besar Ferdy Sambo yang dahulu dihormati, kini menjadi bahan perbincangan yang tidak selalu menyenangkan. Istrinya harus menghadapi pandangan masyarakat, sementara anak-anaknya mencoba menjalani hidup dengan bayang-bayang peristiwa yang terjadi. Meskipun demikian, ada tekad kuat dari keluarganya untuk tetap mendukungnya. Mereka menyadari bahwa masa sulit ini adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka lalui bersama. Ketahanan mental dan emosi menjadi kunci dalam menghadapi situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ferdy Sambo pun menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan keluarganya. Di balik jeruji besi, ia berusaha mencari cara untuk tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka, meski hanya melalui kata-kata dan doa. Baginya, menjaga hubungan dengan keluarga adalah satu-satunya penguat di tengah kehidupan barunya yang penuh keterbatasan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Ferdy Sambo mulai membangun harapan di tengah keterpurukan. Ia menyadari bahwa kehidupan di Nusa Kambangan tidak harus berakhir tanpa arti. Dengan mengikuti berbagai program pembinaan,
Ia berusaha mencari cara untuk tetap produktif dan berkontribusi dalam kapasitasnya sebagai narapidana. Lapas Nusa Kambangan menyediakan berbagai kegiatan rehabilitasi yang dapat diikuti oleh para tahanan. Dari pelatihan keterampilan hingga kegiatan keagamaan, semua bertujuan untuk membantu para narapidana menemukan kembali makna hidup mereka. Verdi Sambo mulai mengikuti kelas-kelas yang ditawarkan, mencoba menggali potensi yang mungkin selama ini terabaikan. Selain itu, ia juga mulai menjalin komunikasi yang lebih baik dengan sesama narapidana. Dari berbagai latar belakang, mereka saling berbagi pengalaman dan berusaha untuk saling mendukung. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa kehidupan di dalam penjara juga dapat menjadi tempat untuk belajar dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Harapan pun muncul dalam dirinya untuk suatu hari nanti dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Meskipun masa hukumannya panjang, ia berusaha untuk menjalani hari demi hari dengan sikap yang lebih baik. Ia berharap suatu saat nanti, masyarakat bisa melihatnya sebagai seseorang yang telah belajar dari kesalahan. Di balik jeruji besi, masa depan mungkin tampak suram, tetapi bagi Verdi Sambo, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia bertekad untuk menjadikan waktu di Nusa Kambangan sebagai titik balik dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha menghadapi masa depan dengan sikap yang lebih optimis. Lingkungan di dalam lapas Nusa Kambangan membawa pengalaman sosial yang sama sekali berbeda bagi Verdi Sambo. Kehidupan di dalam penjara memiliki aturan tidak tertulis yang harus dipahami oleh setiap narapidana. Hierarki sosial terbentuk secara alami di antara para penghuni, dan Verdi Sambo harus beradaptasi dengan tatanan tersebut. Meskipun ia pernah berada di posisi kekuasaan, di dalam penjara status sosialnya berubah. Ia harus membangun hubungan dengan sesama narapidana, yang berasal dari berbagai latar belakang kriminal. Beberapa di antaranya menunjukkan sikap skeptis terhadap kehadirannya, sementara yang lain mencoba menjalin komunikasi yang lebih baik. Dalam kesehariannya, Verdi Sambo mulai memahami dinamika sosial di lapas. Ia menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok yang ada. Interaksi sosial ini membantunya untuk memahami perspektif baru tentang kehidupan, yang sangat berbeda dari masa lalunya sebagai pejabat tinggi di kepolisian. Selain sesama narapidana, hubungan dengan petugas lapas juga menjadi faktor penting. Ia harus mengikuti aturan ketat yang diberlakukan oleh pihak pengelola lapas. Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat berakibat pada sanksi, sehingga ia memilih untuk menjalani kehidupan di dalam penjara dengan lebih disiplin. Kehidupan sosial di Nusa Kambangan menjadi tantangan tersendiri bagi Verdi Sambo. Meskipun berada di lingkungan yang penuh keterbatasan, ia mencoba mencari keseimbangan antara bertahan hidup dan tetap menjaga integritasnya. Hari demi hari, ia belajar untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Verdi Sambo mulai menunjukkan perubahan sikap di dalam penjara. Lingkungan yang penuh keterbatasan dan pengalaman pahit di balik jeruji besi membuatnya lebih banyak merenung. Ia mulai menyadari betapa besarnya dampak perbuatannya terhadap banyak pihak, terutama keluarga korban dan keluarganya sendiri. Refleksi diri menjadi bagian penting dari kehidupannya sehari-hari. Ia menghabiskan waktu untuk membaca, menulis, dan mengikuti kegiatan pembinaan yang disediakan oleh lapas. Dalam proses ini, ia mulai mengembangkan perspektif baru tentang kehidupan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Pemahaman ini membantunya untuk menerima kenyataan dengan lebih lapang dada. Selain itu, ia mulai berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Komunikasi dengan istri dan anak-anaknya menjadi lebih intens, meskipun terbatas oleh aturan lapas. Ia menyadari bahwa meskipun berada di balik jeruji, perannya sebagai seorang suami dan ayah masih tetap penting bagi keluarganya. Dalam pergaulan dengan sesama narapidana, ia juga mulai mengadopsi sikap yang lebih rendah hati. Ia lebih banyak mendengarkan cerita dan pengalaman orang lain, yang memberikan pelajaran berharga baginya. Sikap ini membantu memperbaiki citranya di kalangan penghuni lapas dan menjadikannya lebih diterima dalam komunitas mereka. Perubahan ini menandai babak baru dalam kehidupannya di Nusa Kambangan. Meskipun masih harus menjalani hukuman dalam waktu yang lama, ia mencoba untuk menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Verdi Sambo, penjara bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga ruang untuk merenung dan memperbaiki diri. Kasus Verdi Sambo menjadi cerminan bagi banyak pihak, terutama institusi penegak hukum. Kejadian ini mengingatkan bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap hukum, terlepas dari pangkat dan jabatan yang dimiliki. Skandal ini memberikan pelajaran penting tentang transparansi, akuntabilitas, dan pentingnya integritas di dalam lembaga kepolisian. Bagi masyarakat, kasus ini membuka mata tentang pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Media dan aktivis berperan besar dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Kesadaran hukum di masyarakat meningkat, mendorong lebih banyak orang untuk bersuara ketika melihat ketidakadilan. Dari sisi internal kepolisian, kasus ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Program pengawasan yang lebih ketat diterapkan guna memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tanpa penyalahgunaan wewenang. Di lingkungan hukum, kasus ini menegaskan pentingnya sistem peradilan yang kuat dan independen. Hakim dan jaksa dituntut untuk bekerja dengan objektivitas tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Keterbukaan dalam proses hukum menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Akhirnya, kasus ini menjadi peringatan bagi para pejabat tinggi negara bahwa kekuasaan bukanlah jaminan kebal hukum. Kejahatan, sekecil apapun, akan mendapatkan konsekuensinya. Bagi Ferdy Sambo, hukuman yang dijalani bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari keadilan. Kepolisian kasus Ferdy Sambo menjadi titik tolak bagi reformasi kepolisian di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat sama-sama menyadari bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum dan tata kelola internal kepolisian. Kejadian ini mendorong evaluasi mendalam terhadap prosedur pengawasan dan penegakan disiplin di dalam institusi tersebut. Salah satu langkah awal yang diambil adalah meningkatkan transparansi dalam proses investigasi dan penindakan terhadap anggota yang melanggar hukum. Diperlukan mekanisme pengawasan independen yang lebih kuat agar tidak ada lagi praktik penyalahgunaan wewenang yang luput dari hukum. Publik juga didorong untuk lebih aktif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja aparat. Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi anggota kepolisian semakin diperketat. Materi tentang integritas dan tanggung jawab sosial diperkuat dalam kurikulum pendidikan kepolisian. Harapannya, generasi baru aparat penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan tanpa intervensi politik atau kekuasaan. Peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian juga menjadi fokus utama dalam reformasi ini. Dengan gaji yang lebih layak dan fasilitas yang mencukupi, diharapkan tidak ada lagi anggota kepolisian yang tergoda untuk melakukan praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Upaya ini diharapkan dapat membangun kepolisian yang lebih bersih dan dipercaya masyarakat. Pada akhirnya, reformasi dalam institusi kepolisian menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kasus Ferdy Sambo menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan perbaikan sistem yang menyeluruh, diharapkan kepolisian Indonesia dapat kembali menjadi lembaga yang benar-benar melayani dan melindungi masyarakat dengan integritas yang tinggi. Keluarga dan masyarakat kasus Ferdy Sambo tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga membawa pengaruh besar bagi keluarga dan masyarakat luas. Bagi keluarga korban, peristiwa ini menjadi luka yang sulit disembuhkan. Trauma yang ditinggalkan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Proses hukum yang panjang semakin memperburuk penderitaan mereka. Sementara itu, keluarga Ferdy Sambo juga harus menghadapi tekanan besar. Stigma sosial menjadi salah satu tantangan yang sulit dihindari. Anak-anaknya dan kerabat dekatnya harus menanggung konsekuensi atas perbuatan kepala keluarga mereka. Tidak jarang mereka mendapat perlakuan diskriminatif atau cibiran dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga mengalami dampak psikologis dari kasus ini. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum mengalami guncangan hebat. Banyak yang menjadi lebih skeptis terhadap integritas kepolisian, sehingga menuntut adanya perbaikan dalam sistem hukum. Kasus ini membuka diskusi luas mengenai penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat. Media juga memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik. Liputan yang terus-menerus mengenai kasus ini membuat banyak orang terbawa emosi dan membentuk opini masing-masing. Sebagian masyarakat merasa marah dan kecewa, sementara yang lain mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini. Semua ini menunjukkan betapa besarnya dampak kasus ini dalam skala nasional. Pada akhirnya, kasus Ferdy Sambo menjadi refleksi bagi semua pihak tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam hukum. Dampak psikologis yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik keluarga korban, keluarga terdakwa, maupun masyarakat harus berusaha untuk pulih dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Kedepannya, harapan terbesar adalah agar kasus serupa tidak terulang lagi dan hukum dapat ditegakkan dengan lebih adil bagi semua pihak. Publik dalam kasus Ferdy Sambo. Peran media dalam kasus Ferdy Sambo sangat signifikan dalam membentuk opini publik. Sejak awal, berita mengenai kasus ini terus menghiasi halaman utama berbagai media, baik cetak maupun digital. Peliputan yang masif memberikan informasi kepada masyarakat
tetapi juga menimbulkan berbagai interpretasi dan spekulasi. Media sosial turut memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi mengenai kasus ini. Diskusi dan debat berlangsung di berbagai platform, dari Twitter hingga YouTube. Banyak masyarakat yang aktif mengomentari perkembangan kasus ini, menciptakan polarisasi di antara mereka yang pro dan kontra terhadap keputusan hukum yang dijatuhkan. Selain memberikan informasi, media juga menjadi alat bagi berbagai pihak untuk memengaruhi opini publik. Beberapa pemberitaan cenderung menyoroti aspek tertentu dari kasus ini, baik dari sudut pandang hukum, politik, maupun sosial. Akibatnya, masyarakat mendapatkan sudut pandang yang beragam mengenai kasus ini, yang terkadang justru memperkeruh situasi. Keberadaan media sebagai pilar keempat demokrasi diuji dalam kasus ini. Meskipun berfungsi sebagai pengawas independen terhadap jalannya proses hukum, media juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang objektif dan berimbang. Sensasionalisme dalam pemberitaan bisa berdampak negatif, terutama bagi keluarga korban dan terdakwa yang masih berjuang menghadapi konsekuensi kasus ini. Pada akhirnya, kasus Ferdy Sambo menunjukkan bagaimana media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik. Kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi menjadi kunci agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak akurat. Dengan demikian, peran media yang bertanggung jawab sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan informasi yang tersebar di tengah masyarakat. Nusa Kambangan dikenal sebagai salah satu lapas dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Penjara ini dihuni oleh para narapidana kelas berat, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus narkotika, terorisme, dan kejahatan berat lainnya. Dengan demikian, pemindahan Ferdy Sambo ke lapas ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana ia akan menjalani masa hukumannya. Sistem keamanan di Nusa Kambangan dirancang untuk mencegah segala bentuk pelarian maupun tindakan kriminal di dalam penjara. Dikelilingi oleh perairan yang sulit ditembus, lapas ini memiliki kontrol ketat terhadap setiap penghuni. Kamera pengawas, penjagaan berlapis, serta pemeriksaan rutin menjadi bagian dari prosedur standar yang diterapkan untuk menjaga ketertiban. Bagi Ferdy Sambo, adaptasi dengan kehidupan di Nusa Kambangan bukanlah hal yang mudah. Dari fasilitas terbatas hingga aturan ketat yang harus diikuti, semuanya berbeda jauh dari kehidupannya sebelum ditahan. Lingkungan di lapas ini juga penuh dengan tantangan, mengingat banyaknya napi dengan latar belakang kriminalitas tinggi. Pihak berwenang telah memastikan bahwa semua napi di Nusa Kambangan diperlakukan secara setara tanpa ada perlakuan istimewa. Hal ini menjadi sorotan publik yang ingin memastikan bahwa Ferdy Sambo benar-benar menjalani hukumannya sebagaimana mestinya. Transparansi dalam pengawasan napi menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas sistem peradilan. Keamanan dan ketertiban di Nusa Kambangan tetap menjadi prioritas utama. Dengan berbagai regulasi ketat yang diterapkan, diharapkan tidak ada insiden yang dapat mencoreng sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pemindahan Ferdy Sambo ke lapas ini menjadi bukti bahwa hukum tetap berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Setibanya di lapas Nusa Kambangan, Ferdy Sambo harus menjalani berbagai tahapan asimilasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sebagai bagian dari prosedur standar, ia ditempatkan di sel isolasi sementara untuk memastikan stabilitas mental dan fisiknya sebelum ditempatkan di blok permanen. Proses asimilasi ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan dan psikologis yang ketat. Tim medis dan psikolog penjara menilai kondisi fisik serta mentalnya guna memastikan bahwa ia dapat menghadapi lingkungan baru tanpa mengalami tekanan yang berlebihan. Hasil evaluasi ini akan menentukan perlakuan khusus yang mungkin diperlukan dalam beberapa bulan awal masa tahanannya. Selain pemeriksaan kesehatan, Ferdy Sambo juga diberikan pengarahan mengenai peraturan dan tata tertib di dalam lapas. Semua narapidana harus mengikuti aturan yang ketat, mulai dari jadwal harian hingga interaksi dengan sesama tahanan. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapapun, termasuk mantan perwira tinggi seperti dirinya. Sebagai bagian dari program rehabilitasi, ia juga diwajibkan mengikuti kegiatan kerja atau pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak lapas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan membangun mentalitas positif selama menjalani masa hukuman. Adaptasi dengan lingkungan baru menjadi tantangan tersendiri bagi seorang mantan perwira tinggi yang terbiasa dengan kehidupan penuh fasilitas. Meskipun proses asimilasi ini dirancang untuk membantu narapidana beradaptasi, tekanan psikologis tetap menjadi tantangan besar bagi banyak tahanan, termasuk Ferdy Sambo. Hari-hari pertama di Nusa Kambangan menjadi periode krusial dalam menentukan bagaimana ia akan menjalani sisa hukumannya. Disiplin, kepatuhan, dan ketahanan mental menjadi kunci utama dalam melewati masa hukuman di salah satu lapas dengan pengamanan tertinggi di Indonesia. Setelah menjalani proses asimilasi, Ferdy Sambo mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di lapas Nusa Kambangan. Setiap hari di penjara memiliki rutinitas yang ketat dan disiplin tinggi,
berbeda jauh dari kehidupannya sebelumnya sebagai pejabat tinggi kepolisian. Rutinitas pagi dimulai dengan apel pagi dan pemeriksaan narapidana, memastikan semua penghuni lapas dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, kegiatan sehari-hari di lapas mencakup kerja bakti, olahraga, serta pelatihan keterampilan bagi narapidana. Bagi Ferdy Sambo, perubahan gaya hidup ini menjadi tantangan besar. Tidak ada fasilitas mewah atau kebebasan yang dulu dinikmatinya. Semua penghuni diperlakukan sama tanpa pengecualian, mengikuti aturan yang telah ditetapkan pihak lapas. Interaksi dengan narapidana lain juga menjadi aspek penting dalam kehidupannya di dalam penjara. Sebagai mantan aparat penegak hukum, ia harus berhadapan dengan berbagai karakter napi, termasuk mereka yang memiliki latar belakang kriminal berat. Hal ini menuntut kewaspadaan dan penyesuaian dalam bersosialisasi agar tidak menimbulkan konflik yang dapat memperburuk situasi. Makanan dan fasilitas yang tersedia di dalam lapas pun sangat terbatas. Menu harian disusun berdasarkan standar gizi yang telah ditentukan, tetapi jauh dari kemewahan yang pernah dinikmati Sambo sebelumnya. Semua tahanan mendapatkan porsi yang sama, tanpa ada perlakuan khusus. Hidup di balik jeruji besi adalah pengalaman baru yang tidak mudah bagi Ferdy Sambo. Tantangan mental dan fisik terus menguji dirinya setiap hari. Dalam kondisi seperti ini, ia harus menemukan cara untuk bertahan dan menjalani hukuman dengan sebaik-baiknya. Kehidupan barunya kini penuh keterbatasan, jauh dari kekuasaan dan pengaruh yang dulu melekat padanya. Hari-hari di balik jeruji besi memberikan waktu bagi Ferdy Sambo untuk merenung atas semua keputusan dan tindakan yang telah diambilnya. Dalam keterbatasan ruang gerak dan interaksi, ia mulai memahami dampak besar dari kejahatan yang telah dilakukan. Penyesalan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya, meskipun waktu tak bisa diputar kembali. Dalam kesendirian, ia seringkali merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang perwira tinggi yang memiliki kekuasaan besar hingga menjadi seorang tahanan yang kehilangan segalanya. Masa lalu yang gemilang kini hanya menjadi kenangan yang perlahan memudar di balik tembok lapas yang dingin. Bagi beberapa narapidana, hukuman penjara menjadi momen introspeksi yang mendalam. Hal yang sama terjadi pada Ferdy Sambo. Setiap malam, ia mendapati dirinya berpikir tentang keluarga, karir, serta semua keputusan yang telah membawanya ke titik ini. Rasa bersalah terhadap korban dan keluarganya terus menghantuinya. Namun, penyesalan saja tidak cukup. Ada upaya dari dalam dirinya untuk menerima kenyataan dan mencari cara untuk memperbaiki diri, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Ia mulai mencoba membangun pola pikir yang lebih positif dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus diterima dengan lapang dada. Hukuman yang dijalani menjadi babak baru dalam hidupnya. Kini, ia harus menjalani hari-hari mendatang dengan kesadaran penuh bahwa masa lalunya tidak dapat diubah, tetapi masa depannya masih bisa diarahkan, meskipun dalam keterbatasan ruang gerak yang ada di dalam lapas.